Selamat datang di podcast One Respection Collaboration NHRI dengan tema Siapa Bilang Karyawan Tidak Bisa Koyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar sahabat NHRI yang luar biasa. Dan hari ini kembali lagi NHRI mengadakan podcast dan setiap minggunya sudah rutin. Dan hari ini kita temanya luar biasa dan kita ada support luar biasa juga dari Bank Mandiri. Dan podcast tema hari ini adalah siapa bilang karyawan tidak bisa kaya. Wah, keren kan? Luar biasa, simak terus. Dan kebetulan hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Wahyu Irjayanto dan beliau Presiden dari Bank Mandiri. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, apa kabar Pak Wahyu hari ini? Sukses luar biasa. Sukses luar biasa. Keren Pak. Waduh. Ini semangatnya yel-yelnya sama dengan kami di Bank Mandiri tiap pagi. Semangat pagi ya. Walaupun pagi, siang, malam, tetap semangat harus pagi. Harus pagi. Harus pagi. Baik, Pak. Tema kita podcast hari ini itu kan siapa bilang karyawan tidak bisa kaya. Kayak keren banget Pak. Saya juga karyawan. Masalahnya member NHRI itu para SHR kan notabene karyawan. Betul kan Pak? Tapi dari karyawan tersebut menerima gaji. Kan kalau namanya karyawan menerima gaji. Nah, di sini bisa nggak sih Pak, kalau misalnya karyawan itu bisa kaya nggak sih? Bisa dari mana? Cara pengelolaannya itu gimana? Bapak mungkin bisa bagi sharing dengan kita di sini, apa tips, triksnya seperti apa? Siap. Silakan Pak. Baik, Bu Neni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NHRI dimanapun berada, luar biasa. Saya sangat senang sekali bisa diundang pada hari ini untuk bisa sharing ya. Kita sharing bagaimana kita tips untuk mengelola keuangan kita, terutama saat ini mungkin kita semua sebagai employee atau pekerja, dan tentunya bagaimana kita ke depan nanti memiliki kebebasan finansial gitu ya. Nah, mungkin dari tema yang saat ini kita angkat, siapa bilang karyawan tidak bisa kaya, itu mungkin sebuah tema yang menggelitik untuk kita semua. Nah, dari pertanyaan ini mungkin kita akan bertanya ya kembali. Ada pertanyaan, apakah seseorang itu untuk bisa mencapai kebebasan finansial atau kita disebut kaya, itu harus keluar dari karyawan dan berusaha? Itu pertanyaan pertama. Oke. Nah, di sini mungkin kita lihat bahwa untuk menjadi karyawan pun kita memiliki pendapatan. Dan mungkin pada saat ada beberapa kita melakukan usaha di luar pun, itu satu lain dan kondisi itu juga ada tantangannya seperti itu, Bu Neni. Sehingga pendapatan itu tergantung nantinya seberapa besar, baik yang bekerja kita sebagai employee atau pengusaha, business owner, itu seberapa besar yang mungkin harus bisa disisihkan di awal bulan pada saat kita menerima upah seperti itu. Oh, jadi nggak mesti harus resign dulu ya Pak ya? Tidak mesti hari resign. Nanti kita ada tips and trick gimana kita dalam merencanakan beberapa tahun ke depan itu kita memiliki kebebasan finansial. Terus satu pertanyaan lagi yang menggelitik, sesama kalau kita employee ya, Bu Neni, apakah saya dengan mungkin staff saya itu kaya mana gitu ya? Kan sering tanya kan, mungkin kalau kita bergaji katakanlah 15 juta gitu ya, terus rekan kita satunya bergaji 7 juta. Kaya mana si A yang gajinya 15 dan si B yang gajinya 7 juta? Betul. Nah, itu menarik untuk kita angkat topik. Pasti kayaknya kayaknya 15 juta deh Pak. Nah, jadi kalau yang 15 juta, kembali ke konsep bahwa sesuatu kekayaan itu dari apa sih? Bukan dari gaji. Jadi kekayaan, kita harus pahami konsepnya dulu bahwa kekayaan itu adalah seberapa besar yang kita sisihkan, dapat sisihkan oleh seseorang di setiap bulannya gitu ya setelah bekerja. Kalau contoh si A tadi gajinya 15 juta, dia bisa menyisihkan satu bulan 1 juta gitu ya. Dengan yang si B tadi gajinya 7 juta, tapi dia bisa menyisihkan 2 juta per bulan, Bu Neni. Nah, itu kaya mana saya nanya sekarang? Berarti kaya si B gitu ya. Begitu juga kebalikan, kalau si B hanya bisa 1 juta, si A bisa 2 juta, yang 15 juta tadi berarti kaya si A. Jadi konsep ini yang mungkin
kita sebagai dasar untuk seperti ini, itu yang menentukan seberapa besar kekayaan. Kalau kita bekerja pun sampai gaji 50 juta, namun tidak ada yang bisa disisihkan, saya rasa itu tidak bisa disebut kaya karena habis. Jadi uang yang masuk habis terpakai sebagai konsumsi dan kita tidak ada hal yang kita bisa saving untuk masa depan kita. Mungkin konsepnya seperti itu. Oke, jadi tidak cukup, apakah tidak cukup di saving aja kita nabung gitu? Nah, ini yang menarik di sini Bu Neni. Jadi tujuan kita itu kan kesejahteraan, kaya dalam arti kita sejahtera di masa depan gitu ya, di masa depan. Nanti kita bisa lihat lagi gini, bahwa untuk menjadi memiliki sumber di luar gaji yang tidak mengganggu pekerjaan kita itu sangat banyak di luar. Contoh ya, Bu Neni bisa melihat bahwa kalau kita pembagian selama ini upah itu dari mana ya sih? Kalau kita bekerja, kita mendapat gaji atau upah itu kita adalah employee. Betul. Kita definisikan itu kita employee. Kalau kita bekerja untuk diri kita sendiri seperti memiliki warung yang kita jaga ya sepanjang hari, mungkin kita sebagai profesi mungkin keahlian, sebagai dokter, sebagai pengacara apapun yang kita mempunyai keahlian dan mendapat upah dari keahlian kita, itu namanya self employee. Konsep ketiga mungkin kita melihat di sini adalah orang yang memiliki bisnis, tetapi mungkin kalau dia tidak di situ, katakanlah kita liburan nih, liburan ke Eropa sebulan, tetapi tetap usaha itu berjalan dengan baik. Karena apa? Biasanya itu memiliki SOP dan sistem yang memang sudah diterapkan ya. Seperti apa? Memiliki bisnis franchise, katakanlah gitu ya, franchise kayak minimarket dan lain, itu biasanya mereka sudah punya sistem. Tapi kita lihat pembedanya apa? Kalau di level yang tadi saya sampaikan kita bekerja sendiri, ketika mungkin mohon maaf kita ada keperluan kita liburan, otomatis kita tutup usaha nih, kita tutup usaha dan mungkin kita tidak akan, kemudian kita nggak akan dapat penghasilan ya seperti itu dalam jangka waktu kita tutup usaha. Yang bisnis owner tadi ketika kita memiliki usaha itu mungkin lebih enak ya, karena mungkin kalau kita liburan juga ketika kita kembali biasanya tetap usaha itu berjalan, tetapi memang masih kita memikirkan gimana sih bisnis ini berkembang, gimana ya kalau terjadi kenaikan bahan baku, gimana ya persaingan terhadap market. Jadi si owner ini tetap masih memikirkan gitu. Nah, ada satu strata lagi menurut saya ketika kita menjadi investor. Nah, ketika kita menjadi sebuah investor, biasanya kalau kita lihat ya banyak ya, contohnya di pasar modal gitu ya, itu kita mendapatkan dividen. Tentunya kita memilih saham-saham yang berkualitas. Di situ tiap bulan itu bahkan kalau kita lihat saham-saham komoditas sekarang itu bisa mencapai return sampai 20%. Banyak yang memberikan sampai 20%. Ada juga yang mungkin di 9%, 8% moderat atau 5% itu banyak banget gitu ya. Kita merencanakan keuangan, kita mempunyai duit, uang terkumpul 100 juta, bisa aja kita nanti akan mendapatkan penghasilan kita di luar gaji bisa antara 10 sampai katakanlah 20 juta. Nah, ini otomatis kan berbeda dengan rekan-rekan kita yang lain yang semula tidak bisa saving dan kita lakukan saving dengan penuh perencanaan, kita akan mendapatkan pendapatan lain ya yang tidak mengganggu. Ataupun mungkin kita sudah punya lahan, mungkin dari di rumah kita sudah lahan, kita bikin rumah petak dan sebagainya, itu kita akan mendapatkan penghasilan. Dan mungkin dari menurut saya gini, Bu Neni, kalau penghasilan itu sekarang konsepnya kan kita harus punya saving nih, tapi apakah bisa benar kita saving seperti itu? Kan biasanya kan Pak berat banget kalau kita saving gitu ya. Memang saving itu sendiri ada konsep, Bu Neni. Konsepnya adalah bukan berapa nominal yang kita saving kalau sebagai employee, tapi berapa persen yang kita komitmenkan untuk bisa kita saving gitu ya. Karena tiap tahun kan pasti terjadi kenaikan penghasilan. Atau mungkin kita dapat penghasilan lain di luar gaji ya, mungkin bonus atau mungkin THR gitu ya. Itu harus kita tetapkan persentase itu sejak awal kita berkomitmen. Kenapa? Ini menarik lagi Bu Neni. Jadi semisal nih kita udah tetapkan
20%, 30% dari gaji kita atau 5% gitu ya, kita mungkin akan sedikit lebih berhasil ke belakang. Kalau tidak kita komitmenkan, contoh bulan ini saya 20%, bulan depan katakanlah banyak diskon di mana-mana ya, akhirnya kita tergoda, ya udah bulan ini cukup saya 5% aja deh gitu kan. Jadi kan kita udah mulai goyang nih. Nah, terus bulan berikutnya lagi mungkin ada keperluan dan lain-lain, akhirnya pengen liburan atau apapun juga ya, terus bulan ini kita nggak nabung dulu deh, sabar gitu ya, akhirnya ya jadinya nggak konsisten. Ini yang menurut saya membuat kita tidak bisa maksimal dalam melakukan kita menabung dan berinvestasi, karena pada tujuannya kan investasi ini nantinya menghasilkan uang lagi, uang bekerja untuk kita, aset bekerja untuk kita, tambahan-tambahan ini akan terus bertambah tiap tahunnya sampai pada satu titik bisa-bisa penghasilan tersebut bisa sama dengan upah yang atau gaji yang saat ini kita terima sebagai employee. Mungkin seperti itu, Bu Neni. Oke. Ini kayaknya masih banyak banget nih yang harus saya tanyakan, dan juga member-member juga pasti bertanya-tanya gitu kan, bagaimana sih caranya, misal apa sih yang bisa berkolaborasi dengan para member NHRI. Mungkin kita break dulu sebentar, Pak, mungkin bisa ngopi dulu. Baik, kembali lagi kita ke podcast hari ini ya dengan masih dengan Pak Wahyu. Oke. Tadi tema kita masih siapa bilang si karyawan tidak bisa kaya. Nah, tadi dari resumnya itu adalah kita harus benar-benar bisa menabung, bisa men-saving dari gaji kita, dan kita harus berkomitmen. Ya, berkomitmen, kemudian juga kita istilahnya konsisten ya. Jadi jangan istilahnya menunggu atau misalnya berubah-ubah tanggal, berubah-berubah niat. Jadi kita memang berubah persentase. Berubah persentase. Jadi harus konsisten gitu kan. Dengan jumlahnya yang sama, dan kemudian nanti dari situ kita dialokasikan kemana kita mau menjadi aset. Apakah bisnis owner, apa yang tidak mengganggu pekerjaan ya, seperti kita memiliki sistem dan lain. Apakah mungkin menjadi seorang investor yang tadi saya investor itu yang ada di Livin, bagaimana kita memberikan integrasi mandiri sekuritas itu bisa memberikan fasilitas membeli perusahaan-perusahaan apapun yang ada di Bursa Efek seperti itu. Bank Mandiri memfasilitasi itu ya dengan super apps kita. Livin. Walaupun itu tidak melihat itu dia itu manajer atau misalnya dia operator, itu tidak ya. Semua bisa. Selama salary atau gaji tersebut itu masuk di Bank Mandiri. Di Bank Mandiri dan dikelola ya. Dan dikelola. Seperti itu. Baik. Nah, mungkin ini udah detik-detik penghabisan waktu, enggak juga ya. Jadi Pak, ada kesan nggak sih yang bisa berkolaborasi dengan NHRI? Apa? Kalau kesan saya agar mungkin bisa kolaborasi mungkin kita bisa melakukan edukasi bersama ya. Edukasi ya. Kapanpun kalau diperlukan kami siap berkoordinasi berkolaborasi melakukan edukasi. Karena kalau saya melihat bahwa tanggung jawab kami ya, kita semua yang ada di perusahaan sebagai manajer ataupun juga dari HRD gitu ya, itu harus bisa memberikan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini mungkin jangan dipandang salah persepsi. Jadi dengan menaikkan gaji naik, otomatis pasti karyawan saya ini pasti semua sejahtera. Belum tentu. Sifat manusia kalau kita lihat ketika kita memiliki gaji 10 juta, kalau kita nggak melakukan perencanaan keuangan habis. Betul. Nanti gaji naik lagi jadi 15, mungkin habis juga gitu karena kita nggak melakukan perencanaan keuangan. Jadi bagaimana teman-teman di HRD itu bisa melakukan edukasi terhadap karyawan nantinya ya. Bagaimana tadi bisa menyisihkan, melakukan investasi, aset menghasilkan pendapatan lagi yang bisa menambah gaji-gaji kita secara financial freedom seperti itu. Berarti nanti
diharapkan gitu ya, Bank Mandiri sendiri itu bisa memberikan edukasi kepada Siap. perusahaan-perusahaan ya, dan Baik. perusahaan untuk memberikan edukasi kepada karyawannya. Siap. Bagaimana sih, walaupun ya itu tadi gaji mungkin setiap tahun naik, tapi kalau kita tidak bisa memanage Iya. atau memberikan perencanaan keuangan, itu pasti gak akan, ya itu tadi tema kita kan Habis saja. habis. Kapan mau kayanya Kapan mau gitu kayanya kan Nah, gitu. Jadi oke. kita siap. Memang di Bank Mandiri semua perusahaan Jadi yang produknya apa tuh Pak nanti yang bisa ditawarkan untuk member NHRI agar mereka bisa kaya? Ya. Wah. Memang yang tadi saya jelaskan Bu Neni bahwa semua itu kan perencanaan itu akan dibantu oleh aplikasi ya. Oke, Aplikasi Bank Mandiri Livin saat Oh, ini. Livin ya. Mungkin untuk seorang karyawan ya mungkin hanya membuka rekening di Bank Mandiri. Terus tadi kalau kita kaitkan dengan mungkin bagaimana cara melakukan menabung itu kan harus pada saat detik yang sama ketika kita gajian. Nah, otomatis kan ketika itu harus payroll ya. Harus payroll di Bank Payroll. Mandiri sehingga sistem kita bisa melakukan membantu melakukan perencanaan keuangan sesuai dengan persentase yang mungkin komitmenkan oleh masing-masing teman-teman tadi di karyawan gitu ya. Nah, mungkin seperti itu yang edukasi dan mungkin jangan lupa tidak hanya menaikkan, kita anggap bahwa karyawan kita semua sudah sejahtera, belum tentu gitu ya. Gitu. Jadi ada edukasi juga kita Oke, edukasi. sampaikan. Jadi diberikan edukasi bagaimana sih cara men-saving uang Iya. itu ya, bisa dikelola, direncanakan mau seperti apa ke depannya gitu Iya. kan, karena kan ya itu tadi semakin naik gaji tapi belum tentu Habis bisa juga. habis nah gitu kan. Oke. Baik, itu tadi merupakan satu kesan pesan dan produk yang akan ditawarkan oleh Bank Mandiri untuk member-member NHRI. Dan mungkin penutup boleh Pak, bisa dikasihkan apa kesannya? Mungkin ya apa ya yang kira-kira poin goalsnya untuk kita sebagai karyawan. Jadi dengan perencanaan keuangan yang baik ya, Oke. otomatis karyawan akan bisa sejahtera, bisa kaya. Kalau sejahteranya karyawan ya itu otomatis akan memberikan engagement terhadap perusahaan gitu ya. Kalau engagement terhadap perusahaan baik, otomatis perusahaan juga akan berkembang gitu Bu. Ya, Jadi betul. dari semua sisi nih. Jadi memang perusahaan akan berkembang, karyawan akan sejahtera. Itu kuncinya satu dengan mungkin kita melakukan edukasi secara finansial terhadap employee kita. Kita harus care gitu ya. Jadi ada itu. Nah, itu Bank Mandiri siap dengan selama ini juga kita ada program-program untuk financial planning terhadap perusahaan-perusahaan yang memang bermitra atau berpayroll di Bank Mandiri itu kapan dibutuhkan kita siap seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Oke, para member NHRI podcast hari ini yang luar biasa. Jadi jangan takut, kalian bisa kaya. Saya juga bisa kaya juga. Semua bisa Semuanya. kaya. Dengan cara itu tadi dari yang luar biasa ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Pak Bu untuk Neni, waktunya. sama teman-teman di NHRI semua ya. Ada ketua, ada sekjen, pembina semua pun atau teman-teman semua yang saat ini berada di dimanapun berada. Semoga ini memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Karena kita semua employee dan mudah-mudahan kita semua sukses. Amin. Sampai mungkin masa pensiun kita juga kita akan tetap sukses sejahtera dengan apa yang kita lakukan saat ini dan tidak usah ditunda. Jangan ditunda seperti itu. Mulai Terima kasih. saat ini. Mulai saat ini kita harus Baik. lakukan rencana. Terima kasih Pak Wahyu untuk waktunya Sama-sama, Bu Neni. dan ilmunya sharingnya Terima hari kasih. ini. Oke, baik, nanti mungkin akan berlanjut di part berikutnya itu yaitu bagaimana mungkin perencanaan keuangan yang lebih detail lagi ya Pak ya. Siap. Oke, jadi dari Bank Mandiri nanti akan siap mensupport dan memberikan edukasi buat semua member NHRI tentunya. Ya. Dan terus saksikan podcastnya NHRI karena dari tema-tema yang luar biasa untuk membangun kita semua sebagai member NHRI untuk lebih maju, lebih berkarya, ya, Amin. seperti itu. Oke. Baik, saya dengan ini cukup sekian podcast hari ini. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Oke, terima kasih.